Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa, sahabat Mutiara Iman, jumpa lagi dengan saya, bersama saya Shalihul Hadi. Untuk tema pagi hari ini adalah bagaimana kita membalas keburukan dengan kebaikan. Sahabat Mutiara Iman, saudara Kompas TV yang selalu ada di hati dimanapun Anda berada. Semuanya yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah sebuah karunia, sebuah rahmah, sebuah nikmat. Bagaimana tidak ketika melihat lingkungan kita semuanya, alam semesta yang sudah terhampar sedemikian rupa, itu memang sebuah kenikmatan yang Allah berikan kepada umat manusia. Mengapa? Karena di awal Allah menurunkan manusia di bumi itu tujuannya adalah untuk menjadi khalifah. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ayat yang saya baca ini adalah di mana diskusi antara Allah dengan penduduk langit, termasuk para malaikat. Di mana ketika Allah memberikan penjelasan kepada mereka, nanti di dunia itu akan saya turunkan makhluk yang nanti akan menjadi khalifah. Siapa itu? Manusia. Itu yang disampaikan Allah kepada para malaikatnya. Dan mereka berargumen, ada yang menolak dan ada yang setuju. Yang menolak itu dia bilang, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau ingin menjadikan makhluk yang bercerai-berai, makhluk yang selalu menumpahkan darah, makhluk yang selalu berentrok, selalu tidak rukun? Maka kata Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku ini lebih tahu dari apa yang kalian ketahui. Dari situ kemudian kisahnya adalah Nabi Adam diturunkan di bumi. Dan ada yang pro, ada yang kontra, bahkan ada yang tidak sama sekali suka ya. Bahkan menolak langsung, aba wastakbar wa kana minal kafirin, dan dia dijadikan sebagai orang yang durhaka, yang kemudian ablasa. Qat'un min rahmatillah, putus dari rahmatnya Allah. Dan ketika putus dari rahmatnya Allah, maka dia tidak pernah mendapatkan kasih sayangnya Allah, yang kemudian disebut dengan iblis. Kemudian diturunkan di bumi. Aba wastakbar wa kana minal kafirin wa qulna ya adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Di situ pesan-pesan Allah kepada Nabi Adam dan Ibu Hawa ketika di surga, tidak boleh menyentuh buah khuldi ataupun pohon ini supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi justru yang tadi menolak, yang sudah terlanjur dikeluarkan dari surga, iblis membisikinya, ayo kita turun di bumi. Dengan cara apa? Buah ini enak, pohon ini untuk kelanggengan panjenengan di sini, di surga. Namanya khuldi, buah langgeng. Ternyata malah justru diikuti oleh Nabi Adam dan Ibu Hawa sampai akhirnya mereka berdua diusir dari surga. Ini adalah kisah-kisah yang memang dari awal sudah ada redaksi Allah untuk menurunkan manusia di bumi, dan ini adalah salah satu skenarionya di mana akhirnya Nabi Adam dan Ibu Hawa harus turun ke bumi dengan cepat, begitu ya. Nah, dari situ kemudian kalau kita lihat bahwa bumi diciptakan Allah itu untuk umat manusia, maka tentu kita harus menjaga dan merawatnya. Ketika kita menjaga dan merawatnya, kita jaga konsolidasi, kita jaga persahabatan di lingkungan, kita jaga pertemanan, besti-bestian. Kita harus besti gitu dengan tetangga, besti dengan sahabat, besti dengan teman yang agak jauh. Kita sering akrab di medsos, atau malah justru kita sering berdebat di medsos. Nggak pernah ketemu, tapi ketemunya di medsos, marah-marah di medsos. Kita upload status, kita bikin story, kita bikin status yang mungkin kita lagi ada kepentingan di mana, ada yang komen, dasar pamer dan sebagainya, dan seterusnya dan seterusnya. Biasa netizen itu kadang-kadang kalau komen itu memang di luar nalar. Kenapa? Karena kadang-kadang yang disampaikan tidak sesuai dengan
kenyataan, tapi justru tujuannya adalah untuk menjatuhkan. Dari situ kemudian ada perasaan kita, oh iya, dia telah berlaku buruk pada kita, dia terlalu negatif pada saya, jangan-jangan dia ingin menjatuhkan harkat martabat diri saya. Akhirnya siap, saya akan tanding dengan dia. Saya akan menjadi tameng. Dia menyerang, saya serang balik. Wah, nanti terjadi peperangan. Satu nyerang, satunya serangan balik. Dia nyerang lagi, kita serangan balik. Dia komen, kita jawab komen yang lebih pedas. Dia komen pedas yang lebih sambalnya level 9 misalnya, kita level 15. Akhirnya saling memedaskan gitu. Akhirnya nggak selesai-selesai. Maka aturan yang benar, ini memang agak susah ini. Bagaimana perilaku buruk itu, keburukan orang lain yang selalu dilakukan kepada kita, itu kita balas dengan kebaikan. Ini yang agak susah. Susah ya, susah lah. Masuk mana harga diri saya diinjak-injak, maksud saya cuma ngebaikin dia. Iya, tidak bisa. Ya itu lumrahnya manusia, memang begitu. Manusiawi ketika kita menolak untuk berbuat baik kepada orang yang berlaku jahat kepada kita, kan begitu. Tapi Rasulullah itu memang dulu, ini menurut riwayatnya Imam Muslim yang beliau dapatkan dari Anas ya, dari riwayat Imam Muslim yang didapatkan dari Imam Anas, sahabat Anas, dia menyampaikan begini, Rasulullah lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan aw la'anan aw sababa. Rasulullah itu bukanlah orang yang suka berbicara keji. Kemudian beliau bukan juga seorang yang pelaknat, yang suka melaknat orang. Dan juga beliau bukan seorang yang suka mencaci maki. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Anas. Pofnya ya, kalau kita lihat dari hadis ini, bahwa Rasulullah memberikan contoh ketika ada yang berlaku buruk kepada kita, maka jangan sampai kita membalas dengan lebih buruk lagi gitu. Kalau ada orang mengatakan gini, kamu dipukul orang, pukul 1 dapat pahala. Enggak ada gitu. Maksudnya itu tangan dibalas tangan. Kisah. Bukan itu. Ya, tetapi yang ada adalah bagaimana kita bisa menjaga stabilitas perasaan kita, sikap kita terhadap orang yang memperlakukan buruk kepada kita. Baik, saudara Kompas TV yang selalu ada di hati dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah jeda berikut ini. Saudara Kompas TV masih di Mutiara Iman bersama saya, Shalihul Hadi. Sahabat Mutiara Iman yang selalu ada di hati dimanapun Anda berada, tadi kita sampaikan sudah, padahal ketika kita itu diperlakuin atau dijadikan orang yang menjadi objek pelampiasan keburukan orang lain, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus membalas keburukan yang sama? Seperti halnya kisah itu, ketika tangan dibalas tangan, nyawa dibalas nyawa, mata dibalas mata. Tapi kata Rasul tidak. Mengapa tidak? Ya, karena bukanlah sifat yang baik ketika membalas dengan keburukan pula. Wah, nanti saya rugi dong. Saya nggak bisa balas dong. Jadi kalau ibarat sepak bola, udah kebobolan 1, mosok nggak nyerang gitu. Itu beda, itu sepak bola. Tapi ini bukan sepak bola. Ini kaitannya sama peringkat kita sebagai hamba yang mutakin itu. Apa itu yang perlu kita tiru dari yang sudah diajarkan Rasulullah? Rasulullah itu diperlakukan oleh sahabat sebelum masuk Islam waktu itu sangat buruk. Ketika beliau berhadapan dengan Walid, itu juga diperlakukan buruk. Ketika beliau berhadapan dengan Hamzah sebelum masuk Islam, itu pun juga diperlakukan buruk. Apalagi dengan sahabat Umar. Wah, menjadi gibahan, menjadi olok-olokan. Bahkan Rasulullah mau diancam nyawa beliau. Saya siap untuk membantai, dalam tanda kutip, Rasulullah. Nggak bisa. Sampai akhirnya hidayah datang. Kenapa? Karena Rasulullah tidak pernah membalas, tidak pernah menyinggung, ataupun tujuannya adalah untuk memukul balik, tidak pernah. Maka setiap yang sudah memperlakukan Rasulullah dengan tidak baik itu, cukup dengan didoakan Rasulullah. Ya, didoakan Rasulullah, ya Allah semoga ini mendapatkan hidayah. Kalau bukan dia, mungkin anaknya. Kalau bukan anaknya, cucunya. Kalau bukan cucunya, buyutnya. Kalau bukan buyutnya,
canggahnya. Kalau bukan canggahnya, waringnya. Kalau bukan waringnya, wah itu terusnya, saya nggak tahu, lupa. Sangat banyak sekali. Artinya Rasulullah berharap ada kesempatan baik untuk yang sudah berlaku buruk. Karena pembalasan Rasul tadi tidak dengan keburukan sama. Jadi artinya keburukan dibalas dengan kebaikan. Wah ini kan Rasulullah jelas al-ma'sum, dijaga oleh Allah. Setiap ada kesalahan sedikit, malaikat Jibril nyentil, ya Rasul jangan begitu. Kita kan enggak, kita kan bukan al-ma'sum, tapi yang lain-lain. Nah, ya yuk kita minimal ikuti aja, teladani sifat itu. Mengapa? Ya karena tidak ada sesuatu yang sama antara kebaikan dengan keburukan. Ya, tidak ada yang sama. Mengapa tidak sama? Iya, karena wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Di dalam surat itu Allah berfirman bahwa tidak ada yang sama antara kebaikan dengan keburukan. Memang iya. Jadi artinya itu memang sangat beda jauh. Idfa billati hiya ahsan. Tapi lawanlah keburukan itu dengan kebaikan. Idfa billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka, dan ketika orang-orang itu di antara kamu wa bainahu, dan antaranya dia ada waktu adanya permusuhan. Jadi ketika ada permusuhan di antara kamu dan mereka, ka'annahu waliyun hamim, dan itu seolah-olah menjadi sahabat yang sangat setia, yang sangat baik. Jadi kita anggap musuh kita menjadi sahabat kita. Udahlah, kita rukun aja, konsolidasi, namanya juga politik misalnya gitu. Ini contoh, itu aplikasi dari ayat ini. Jadi yang awalnya lawan menjadi kawan. Tapi kebalikan kadang kalau politik itu kawan jadi lawan. Tapi kita jangan begitu. Yang awalnya lawan menjadi kawan, yang menjadi kawan selamanya gitu. Jadi sahabat kita dunia dan sahabat besok di akhirat. Ya, karena tidak ada ruginya orang yang berbuat baik kepada orang lain, walaupun orang itu selalu berbuat jahat kepada kita. Kita selalu dibully, kita selalu dimusuhi, kita selalu dicemooh, kita diremehkan, ya memang gitu. Manusia begitu. Kalau kita jatuh, artinya kalau kita hanya pasrah dengan keadaan begitu, kita kemudian mengiyakan keburukan itu kepada kita, lalu kita nggak membalas apapun dengan entah itu kebaikan, ya, yang kita maksud adalah pembalasan dengan kebaikan, kita nggak merespon dengan hal yang positif, maka yang terjadi adalah kita akan terpuruk dan semakin jatuh. Kita hanya memikirkan keburukan yang dilakukan kepada kita ini. Sahabat Mutiara Iman, Saudara Kompas TV dimanapun Anda berada, kalau mencontoh Rasul memang susah, tapi buktinya itu banyak. Buktinya sudah ada. Orang yang awalnya memusuhi Rasul menjadi sahabat sejati. Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau itu tidak pernah baik pada Rasul pada saat itu, tapi ketika sudah masuk menjadi sahabat Rasul, menjadi sangat baik sekali. Walid bin Mughirah pun sama. Beliau nggak pernah berbuat baik kepada Rasul, walaupun tidak masuk kategori mukmin pada saat itu, tapi ada putranya yang nanti menjadi seorang yang sangat melindungi Islam, yaitu Khalid bin Walid. Ini juga balasan Rasulullah. Dulu pernah Rasulullah itu diludahin sama seseorang, sampai pada akhirnya, karena ini Rasulullah sudah tiap hari diludahin itu, setiap hari lewat diludahi, oh kotor ini saya dari mana? Oh dari atas, ada orang yang di atas itu. Sampai 1, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sampai seterusnya, terus terjadi terus, sampai akhirnya Rasulullah tidak diludahi lagi. Ini kan malah menjadi pertanyaan, biasanya diludahi, kok ini nggak ada, ini orangnya mana? Ternyata dia sakit. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Apakah kemudian Rasulullah datang ke rumahnya kemudian meludahi? Tidak. Justru Rasulullah menjenguknya, membesuknya, dan kemudian memberikan oleh-oleh, berbicara santun, sampai akhirnya orang itu justru menjadi baik. Karena seperti firman Allah Subhanahu wa taala, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Ini firman Allah. Jadilah orang pemaaf, khudil afwa wa'mur bil urfi, dan ajarkanlah untuk melakukan kebaikan. Wa'rid 'anil jahilin, dan hindarkanlah, berpalinglah kepada dari orang-orang yang bodoh. Dan ini kebetulan yang kemudian disampaikan oleh Profesor Dr. Syekh Muhammad Al-Ali. Dia menyampaikan kalau ada orang yang jahat kepada kita,
bikinlah mereka itu menangis ya. Dengan cara apa? Dengan cara kita melakukan perbuatan yang baik kepada mereka. Tapi kalau misalkan dia nggak mau, ya udah kita campakkan saja. Lah ini kan tadi wa'arid anil jahilin, sesuai dengan ayat ya di dalam surat Al-A'raf ayat 199 ya, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Jadi kalau memang tidak bisa, ya udah hindarikan saja, karena memang dia betul-betul bodoh ataupun dungu. Saudara Kompas TV yang selalu ada di hati, dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap bersama saya setelah jeda berikut ini. Saudara Kompas TV masih di Mutiara Iman bersama dengan saya, Sholihul Hadi. Sahabat, sekali lagi saya akan ingatkan, ya ini buat saya juga ya, buat semua sahabat Kompas TV yang ada di hati yang selalu menyimak Mutiara Iman, bahwa ketika orang berlaku buruk pada kita, manusiawi lah seandainya orang itu membalas dengan keburukan yang sama. Tetapi ketika kita mencoba untuk berbuat baik, ya seperti firman Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 199 tadi, khudil afwa, kita menjadi seorang pemaaf, wa'mur bil urfi, dan kita juga mengajak mereka untuk berbuat kebaikan. Meskipun ada kata terakhir wa'arid anil jahilin, walaupun kita harus menghindari kalau memang dia susah untuk dibilangin gitu, susah untuk dimaafkan. Kadang-kadang kan sudah terlanjur sakit hati, sudah terlanjur benci ya, kemudian dia berlaku buruk kepada kita, sampai hanya kita menjadi baik pun dia tetap berlaku buruk. Ada loh kisahnya itu di dunia nyata. Sampai dia nggak percaya, oh saya nggak percaya ini nih, Anda tuh pasti ngibul, Anda bohong. Padahal sudah dibuktikan ini, tapi dia nggak percaya lagi. Dia udah buktikan ini yang baik, masih tetap dianggap salah. Dibuktikan sedemikian rupa, selengkap apapun datanya, kalau memang dia tidak suka, maka dia akan selalu berlaku buruk, selalu mencemooh dan sebagainya. Maka dari itu, hindari. Wa'arid anil jahilin. Hindarkanlah dari orang-orang yang bodoh ini. Kenapa? Karena dia sudah dikasih kesempatan, sudah dikasih peluang untuk baik, ya kita konsolidasi, kita harus akrab, kita harus sahabat lagi, kita harus menjadi teman yang baik lah. Jangan sampai ada permusuhan. Perlakuan kamu yang buruk itu kepada saya sudah saya maafkan, kok masih juga dia pengen mencemooh terus ya. Ya udah, nanti sampai di akhirat pun juga akan demikian, karena dia nggak bisa membedakan mana yang tulus, mana yang tidak. Dan ini banyak loh di sekitar kita, bahkan di televisi banyak juga itu yang bahkan sampai di persidangan dibuktikan nggak percaya lagi, dan terusnya sampai akhirnya berseri-seri gitu ya. Dan ini peristiwa yang seharusnya kita hindarilah. Ini bukan sesuatu yang kita contoh, tapi paling tidak kita itu mencoba menjadi manusia yang kalau orang sudah susah untuk dibilangin, ya udah kita hindari. Seperti tadi Syekh Profesor Muhammad Al-Ali itu benar itu, jadi menohok sekali. Jadi kecuali orang-orang yang bodoh, hindari aja. Tapi kalau memang dia baik, ya kita berikan motivasi-motivasi dengan ini. Orang yang nggak suka sama kita, orang yang selalu berlaku buruk pada kita, dibalas dengan prestasi. Wah, dibalas dengan prestasi. Yang prestasi itu tujuannya adalah ya untuk mendidik yang lain. Tetapi kita membalasnya langsung kepada yang tidak suka tadi dengan kebaikan. Kita kasih, mau lebaran kita kasih bingkisan, ya bukan untuk gratifikasi, bukan, tapi untuk konsolidasi supaya tidak terjadi permusuhan kembali. Oh ini nggak ada unsur birokrasi dan sebagainya, tapi ini antara seseorang teman lama dengan teman lama ya, dengan sahabatnya yang mungkin nggak pernah ketemu atau yang sering berjumpa tapi bosen nih, dan ini bisa bersama lagi, kan begitu. Jadi untuk konsolidasi, kasih hadiah, ya kasih cangkingan yang menarik, yang membuat dia bahagia dan sebagainya. Tujuannya apa? Biar rukun gitu aja. Tidak ada rugi. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi sekecil apapun kebaikan kita, walaupun tidak dihargai oleh mereka, tapi bagi Allah akan dihitung. Akan dihitung walaupun itu hanya kecil. Bahkan timbangannya kalau diukur itu seperti timbangannya siapa? Semut merah itu. Apalagi kalau ada nyanyinya malu dengan semut merah, iya jelas lah, semut merah kecil. Malu dengan semut merah, ya, lagunya itu. Tapi nggak usah dibahas ini. Nah kemudian keburukan sekecil apapun, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, itu tetap
akan dihitung oleh Allah. Jadi nggak usah khawatir. Matematika Allah itu sangat detail, bahkan lebih canggih daripada yang ada di bumi. Maka ketika sekecil apapun kita lakukan kebaikan itu, maka akan dihitung kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi udahlah, kalau ada yang musuh kita balas dengan kebaikan. Memang susah. Saya sendiri aja kadang masih mikir, beberapa kali Anda menyakiti kami, wenaka aja minta maaf. Masih begitu juga. Maka padahal perintahnya apa? Khudil afwa, jadilah pemaaf. Itu udah perintah itu. Jadi kata khud al-afwa. Jadi kalau bahasa Arabnya khud al-afwa, tapi itu khudil afwa. Firman Allah khudil afwa. Dan ingat sahabat, tidak ada kebaikan-kebaikan yang begitu sia-sia. Maka kebaikan itu pasti akan selalu abadi. Maka ada istilah, jangan bosan menjadi orang baik, berlakulah baik dimanapun Anda berada, balaslah kebaikan dengan sikap baik itu kepada orang yang memperlakukan buruk terhadap Anda. Termasuk ini firman Allah juga, in asantum li anfusikum wa in asatum falah. Jika kamu berbuat baik, maka akan dibalas kebaikan oleh orang lain. Walaupun yang membalas kebaikan itu bukan yang engkau berikan kebaikan itu. Bisa jadi balasan kebaikan itu bisa datang dari orang lain lagi, bukan yang dia. Artinya jangan berharap kebaikan kembali kepada kita, tapi berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala, nanti akan dibalas oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan yang mungkin berlipat ganda. Bahkan kalau sedekah itu namanya 700 kali lipat lebih baik. Jadi memang susah gitu. Lah untuk mendapatkan pahala yang besar kan memang tidak gratisan. Ya, memang susah. Harus ada effortnya, ada usahanya. Sama seperti engkau ingin mencari melamar si pujaan hati, itu kan ada effortnya. Contohnya ini, atau ingin mendekati sang pujaan hati, itu pun juga ada usahanya. Kalau nggak ada usaha ya dia jual mahal gitu kan. Nah, sama untuk mendapatkan jannahnya Allah, surganya Allah, itu ada effort. Dan effort itu tidak akan sia-sia. Maka Allah akan mencatatnya, akan menghitungnya, dan hitungannya tidak akan pernah meleset. Sekecil apapun akan dibalas dengan kebaikan Allah. Maka gini, jangan sampai kita membalas keburukan. Oh, keburukan yang saya balaskan tidak seberapa dengan keburukan dia. Oke. Tapi walaupun tidak seberapa dengan keburukan dia bandingannya, tapi tetap dihitung jahat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita berharap, kita berdoa kepada Allah, semoga kita dihindarkan dari hal-hal semacam itu. Kita masih diberikan hidayah untuk menjadi hamba Allah yang selalu bisa menempatkan diri, memposisikan diri, dan juga bisa menahan hati kita, amarah kita, sehingga menjadi hamba yang taat, hamba yang pemaaf, dan hamba yang selalu membalas keburukan dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una birahmatikal wasi'ah ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Saudara, tetap di Mutiara Iman bersama dengan kami di Kompas TV, kejutan kita semua. Dan saya undur diri, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.